Jadi ada 2 kontender yang biasa dipakai orang ini. Tak tambahin. Oh, okay. Ya. Ini yang paling standar dulu, Paling standar kita punya charger kayak balancer. gini. Balancer. Balancer chargernya kayak gini, ya kan. Displaynya cuma ada 3 dot LED. Ada 1 sel, 2 sel, dan 3 sel. Terus slotnya cuma ada 2, 3 sel, dan 2 sel. Itu kalau charging dia pasti hidup merah. Kalau udah full dia berubah jadi hijau. Kalau kedip-kedip artinya ada masalah. Oh iya. Nah, itu biasanya baterainya rusak atau baterainya undervolt. Undervolt itu gimana? Undervolt itu adalah, jadi kalau LiPo itu baterai lithium itu nggak boleh, kalau nggak salah nggak boleh kurang dari 3,2 volt kalau nggak salah. Kalau saya lupa mohon dikoreksi. Iya, itu sama dengan baterai proteksinya Titan ya. Iya. 3,2 volt ke 3,4 volt per sel. Sama kita balik lagi baterai bentar kalau masalah baterai. Soalnya pernah sering banget kalau ada software tuh baterai itu gembung. Baterai gembung, kita balik lagi yang tadi soal berapa power yang bisa disuplai oleh si baterai ini. Kalau dia underpower, otomatis yaitu dia akan hitap atau panas. Nah, di situ akan gelembung. Baterai panas, gelembung, pasti itu. Korban saya 2 biji pakai Practice Factor tuh. Itu. Oke, sekarang kembali ke charger lagi. Plus minusnya pakai balancer. Kalau balancer kayak gini plus minusnya saya udah pakai bertahun-tahun sih ini. Sebenarnya saya nggak pakai yang ada display macem-macem, nggak. Yang pasti ingat aja kalau udah full dicabut, ataupun kalau ditinggal dicabut, ya kan. Dan usahakan jangan terlalu panas, ya kan. Jangan terlalu semisal ruangan panas nih, nggak usah buat charging di situ, kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya kita ngecas baterai, baterai itu panas ya? Baterainya apa ininya? Baterainya enggak, harusnya enggak sih. Oke, lanjut lagi. Baterai panas itu biasanya kalau di-charge dengan ampere yang terlalu tinggi. Oh ya, aku biasanya 2 ampere. Itu jadi kalau kelemahannya ini biasanya yang rusak itu adalah power supply-nya atau regulatornya, karena dia menjadi satu sama regulatornya. Biasanya yang rusak regulatornya, itu mudah rusak gitu aja. Kalau jenisnya apa? Kayak gini kan bisa ada charger B3 namanya, ada E3. Hampir sama semua kalau tak bilang. Ya kan dari Cina semua. Lah iya, cuma rebranding aja. Iya betul. Itu nih B2, B3 sorry. B3 iMac B3. Yang paling sering ini sih yang beredar. Sebenarnya kalau cuma 75.000, ya kan, saya pernah beli kalau nggak salah 75.000 kan. Terus saya bilang worth it, asalkan yaitu tadi. Nah, kalau di iMac sendiri udah ada keterangannya. Dia power on orange, charging red, standby green, full green, kayak gitu. Cuma nggak tahu juga, biasanya kan gitu. Saya cuma baru mau coba aja kalau untuk iMac. Saya dulu pernah pakai itu sih. Ada juga yang sempat bilang iMac B3 ini enggak cut off, artinya dia full masih tercharger itu. Nah, itu katanya sih seperti itu. Saya sendiri udah sempat kemarin ada 2, beli 2, ya kan. Nyobain 1 sama cadangan 1. Charging dia merah pas kondisi charging, kondisi full dia hijau, ya kan. Tak cabut, tak lihat, tapi belum pembuktian siapa itu, tetap charging terus sampai baterai voltasenya entah berapa, itu belum. Jadi mungkin nanti
konten berikutnya untuk Hobi Indo kan. Review-review barang kayak gini. Narasi. Terus 15 menit soalnya ini. Oke, siap. 15 menit. Rata materi. Nah, sekarang kita lanjut yang lumayan umum tapi sering dilihat di tempat RC sih kalau aku. Multirotor aku pernah sering pakai. Soalnya kan dulu saya background juga pernah main multirotor. Asyik. Drone itu. Ini paling umum. Apalagi biasanya tambah board yang bisa ngecas banyak itu. Biasa itu banyak. Sering aja lihat. Ya kalau pengalaman pribadi lebih banyak fiturnya sih kalau kataku. Kalau iMac B6AC ini bisa discharge, bisa ngecas, bisa balance, bisa storage, bisa ya macam-macam. Sama di setting ampere berapa ampere, 2 ampere, 3 ampere ngecasnya. Kalau dari Lordson? Kalau saya bilang kalau teman-teman beli kayak gini karena benar-benar dipahami kan, yaitu semisal ampere untuk setting ampere itu berapa ya kan kita harus sesuaikan. Kalau di Turnigy dia kalau nggak salah ada keterangannya, nggak ada di kotak, berarti emang dia bisa berapa di charge dengan berapa C. Jadi kita kalikan, semisal 1 C itu 1 kali kapasitas 1000 mAh, artinya 1 ampere gitu kan. Tapi amannya memang kalau charging saya biasanya di 1 C atau sesuai dengan kapasitasnya. Misal 1000 mAh saya charge di 1 ampere itu. Nah, kalau 2 ampere ya pasti itu tadi emang cepat tapi panas ya kan. Makanya saya bilang emang harus dia pahami kayak gini, dengan model ya banyak fitur kan. Terus ini juga bisa buat recovery dari baterai yang undervolt. Semisal voltasenya udah kurang dari 31 lah. 31. Nah, itu bisa. Bisa cuma nggak disarankan sih. Karena itu berbahaya. Jadi kita kalau dulu ngetriknya gini. Kita masuk ke mode charge NIMH. Ya kan? Kita charge, kita pantau voltasenya berapa, itu akan tetap naik sampai dengan kalau nggak salah 3,2 atau 3 itu sudah bisa dicas lagi. Itu kayak gitu. Cuma emang harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau LiPo full charge itu berbahaya. Jadi teman-teman kalau nusuk LiPo full charge sama LiPo yang voltasenya udah kecil, itu yang full charge pasti berapi-api. Oh iya sih. Itu. Aku pernah lihat soalnya. Karena ya itu tadi energinya masih banyak. Ada cerita dulu pas nerbangin multirotor itu alias drone kalau orang-orang ngomong. Jadi udah terbang tinggi. Propellernya 1 itu nusuk LiPo. Itu meledak di atas, itu paling serem. Nah. itu cerita seru aja sih. Baterainya 2 kali lebih gede daripada ini. Nah, itu paling seru. Emang. Itu paling seru. Jadi kalau baterai kayak gini, dulu sempat masuk di Indonesia namanya Garvin. Garvin. Dulu sempat ada yang bongkar. Jadi emang di dalamnya itu emang dilindungi fiber. Ya, kalau di dalamnya multirotor tuh saya makan itu 3 biji, 4 biji setahun itu. Iya pasti itu. Nah terus balik lagi ke chargernya. Kalau saya bilang, kalau untuk IMAX banyak teman-teman yang ngepost rusak. Oh ya? Ya kan. Cuma balik lagi ke baterai charger yang tadi. Kendalanya sama biasanya. Power supply itu. Oh, makanya pada jual yang nggak ada power supply-nya ya. Betul. Jadi itu kenapa? Gitu beli ada power supply-nya. Dan juga dari desain dia itu full metal, Mas. Sedangkan power supply biasanya regulator ya, biasanya
dia itu cenderung ngeluarin panas. Iya, makanya Otomatis kan hedging itu. kan. Hedging. Otomatis itu hedging kayak gini. Hedging kipas lah, cooling. Gak guna lah sebenarnya. Gak guna. Kalau teman-teman megang apa namanya Turniji yang Asusel, Oh ya? nah itu kalau nggak salah ada kipasnya Oh iya. sendiri di chargernya. Ini cuma ada satu sih. Nah. Kalau nggak salah. Itu Ini pun pasif, itu nggak ada ya. mana? Ada bang. Cuman ini berarti yang baru. Ini bener baru-baru aku beli S60. Wow. Yang ini harganya 500.000 beli di Rooster. Ya bukan promosi ya, tapi ya itu. Pertama lebih compact. Ini tinggal di tasku terus soalnya. Yang ini soal aku tinggal di tas, ini aku tinggal di rumah. Ini buat ngecas in case of emergency aja. Tapi kalau feature hampir sama kayak ini fiturnya. Tapi yang unik ketika mereka mode storage, mereka nyisain 3,4 volt, ini nyisain 3,2 volt. Ya. Sebenarnya bisa setting lagi sih sebenarnya di storage-nya itu, di charge-nya juga. Sama mereka Kalau ada saya bilang- aktif cooling mereka. Nah. Kalau saya bilang emang ya kalau orang Jawa bilang ono rego ono rupo, Iya. ya kan? Nggih. Pasti yang harganya lebih mahal itu, tapi tergantung juga Iya. sih kalau di 450 sini. CS, Nah, 560 Rooster. nah itu. Cuma saya pribadi kalau untuk rekomendasi charger apa aja itu nggak masalah. Yang penting kitanya mahamin, ya kan, apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan kayak gitu. Semisal itu tadi charging lebih dari spek baterainya, semisal cuma 1C atau 1 ampere, kita charge dengan 2 ampere, ya kan, kayak gitu. Terus mode pastikan bener-bener ini betul modenya. Terus kalau dulu ada juga kalau nggak salah di Turniji, charger Turniji itu harus di set power cut off-nya, ya kan. Yeah. Jadi kalau full emang kalau nggak di set dia nggak bisa mati, dia akan tetap terus ngecharge. Berarti Itu- kayak baterai ini MH ya? Yeps. Itu jadi kalau rekomendasi saya charger apa aja itu tergantung dari Pengguna. penggunanya. Kayak ini bertahun-tahun nggak rusak. Ini kalau nggak salah 4-5 tahunan. Saya selalu pakai terus ya? Selalu pakai terus karena saya baterai pasti habis. Make habis. Sama agak tips sedikit sih kalau dari anak-anak multirotor. Lipo tuh ada discharge rate-nya. Jadi kalau misalkan lama kok casnya kok dicas tiba-tiba ngedrop sama kayak HP gitu. Karena memang penggunaan Lipo itu kalau dari pribadi ya, terutama buat drone DJI Phantom 3, aku pernah ngabisin 2 set itu. Itu mereka tiap cas itu, tiap kali cas mereka bakal ada umur 99% ya. 100% tuh mereka bisa nangkep berapa ribu mAh, nanti lama-lama turun kapasitasnya tiap tahun. Sama kayak baterai Lipo kayak gini juga sih, Iya. juga ada umurnya gitu. Betul. Sama mungkin agak ya, tapi ya itu close regard mungkin Penutupan ya dari seperti yang Lord John. kalau saya bilang kalau disuruh ngerekomendasiin, ini penutupan aja. Rekomendasiin merek baterai apa yang bagus, saya yakin semuanya bagus. Tergantung dari teman-teman atau kitanya sendiri yang ngerawat. Terus merek apa charger yang bagus, semuanya bagus. Balik lagi ke kitanya, ya kan. Bisa mungkin cari info sebelum beli sesuatu. Iya Udah, sih. itu aja. Kalau dari saya pengalaman pribadi, pokoknya jangan pernah discharge sampai di 3,2 volt soalnya Betul. sering blending, Nah, sering hamil, baterai hamil itu sering banget. Ya kok. Soalnya karena unit-unit itu kan bukan pakai Titan semua kan, kayak saya. walaupun pakai Titan, kalau powernya lebih dari si baterai, ya kan, minta powernya itu lebih dari si baterai, dia tetap akan hamil. Tapi kan ada pip pip pip.
Aku settingku 34 toh, nyeting 32. Tapi ya itu pokoknya jam blending sama pokoknya hati-hati kalau terutama lipo ya, kita bahas lipo nanti ya, kita nggak bahas NIMH soalnya jarang banget sirkulasi. Kecuali di gel blaster mereka masih sirkulasi sih. Kalau di lipo mereka tuh ada discharge umurnya, kalau kata saya umurnya. Saya pengalaman dari multirotor sama drone juga, itu ada pengalaman sama cerita-cerita lucu sih lebih tepatnya. Meledak lah, ada yang hilang, ada yang male, ada yang polaritinya reverse, itu unik-unik semua. Saya zaman dulu nggak sepinter ini, zaman dulu dalam artian 2016an, 2017 itu kita masih pakai yang baterai-baterai kecil, kita pakai XT connection itu lebih menarik sih. Iya. Sama Lebih gampang nyopotnya XT connection. iya, tapi lebih bisa iki gur baterai tok kan. Kok connection ini sesana toh? Suwi banget lagi video nih. Iya, tapi itu aja kalau misalkan close regard ya aku itu sih merek tuh tergantung sih sama kapasitas tergantung perawatan juga. Aku pernah lihat orang juga pakai charger E3 gitu masih banyak yang awet, tapi kalau misalkan ada duit ya lumayan lah bisa nyimpan baterai, storage mode apa-apa, mode penyimpanan. Soalnya kan kayak gini kan kalau ditinggal sebenarnya sehat gak sih? Ditinggal penuh gitu. Ditinggal penuh. Kalau ini sendiri dulu saya orangnya beli di tempat saya, Ya. ya kan? Nggak kepake, terus saya beli lagi. Dia powernya turun, memang. Baru turun ya memang. Soalnya kalau di CE Phantom, saya ingat saya, kalau misalkan ditinggal lebih dari 3 hari atau 5 hari, bisa disetting sih itu. 3 hari atau 5 hari mereka bakal turun dayanya jadi 25%. Buat melindungi biar nggak full terus gitu. Itu bagus ya. Kalau kata saya beli kayak gini buat fungsi storage apa discharge kalau kataku ya pribadi ya. Sama pelajarin lagi sih kalau ini masalah perselis saya kan bener-bener kompleks sih Dan istilahnya. jangan pernah di tempat panas, ya kan? Beli nggak usah beli ini guys. Ganti yang ini aja. Ya gitulah pokoknya. Kalau close regard aku itu sih. Sama ini aku pengen buat video reviewnya sendiri sih, ini lebih bagus sih. Ada PC linknya, bisa connect ke komputer. Kangen tapi kita sih. Terlarang. Tapi itu mungkin kalau dari saya sendiri itu aja. Mungkin bisa like video ini kalau kalian suka, mungkin bisa dislike gak apa-apa, mungkin bisa subscribe ke channel Bindo kalau kalian suka konten saya. Sama cek Lord John yang teknisi terkenal udah lama. Saya juga penasaran sungguhnya Lord John itu siapa. Tapi ya itu masih misteri. Besok kita Q&A. iya, besok kita bakal ngebahas mitologi paling bagus tuh mitologi tentang Inbar. Aku pengen bahas soal itu. Mitologi tentang Inbar sama pembahasan BPCYC itu masih nyari Mitutoyo-nya saya. Sorry kan, Mitutoyo larang gitu. Ya kita masih nyari Mitutoyo-nya atau mikrometernya itu masih dicari lagi. Ya mungkin itu aja dari Hobi Indo. Mungkin sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih untuk Lord John udah kasih tempat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye.